Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izelia Bilbina Ardazabil dengan NIM K23222090. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai penguraian komponen vektor di mata pelajaran fisika kelas 10. Nah, apakah kamu tahu, jika terdapat dua gaya atau lebih yang bekerja miring, apakah kita bisa menghitung resultan dan arahnya? Tentu saja bisa. Jika sebelumnya kita sudah belajar dengan menjumlahkan vektor melalui gambar dan penggaris untuk mengetahui resultannya, sekarang kita bisa menghitungnya secara matematis. Salah satunya menggunakan cara penguraian komponen. Nah, di sini saya memiliki vektor F yang membentuk sudut alfa. Nah, ini saya beri garis hubung dulu ya. Jadi, jika sebuah vektor membentuk sudut alfa, maka vektor ini memiliki komponen di sumbu X dan sumbu Y. Nah, komponen vektor F di sumbu X kita bisa tulis dengan vektor Fx. Komponen vektor F di sumbu Y kita bisa tulis sebagai vektor Fy. Nah, nantinya kita pasti akan mencari nilai vektor Fx dan Fy ini berapa. Nah, untuk mencari nilai komponen-komponen ini, kita bisa menggunakan trigonometri. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, di trigonometri ada sinus, kosinus, dan tangan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di segitiga siku-siku di bawah ini. Jadi, segitiga siku-siku ini membentuk sudut alfa. Nah, sisi yang berhadapan-hadapan dengan sudut alfa di segitiga siku-siku ini dinamakan sisi depan. Selanjutnya, sisi yang berada di samping sudut alfa dinamakan sisi samping. Lalu sisi yang miring ini itu dinamakan sisi miring. Nah, untuk mencari nilai vektor fx dan fy, kita perlu menggunakan sin kostan. Nah, tapi gimana cara nyari sin kostan dari segitiga siku-siku ini dulu? Itu seperti ini. Kita mulai dulu dari sin alfa. Jadi, cara mencari sin alfa dari segitiga siku-siku ini, itu kita bisa membagi sisi depan dengan sisi miring. Atau kita bisa singkat dengan D per Mi. Nah, selanjutnya, untuk mencari cos alfa, kita bisa membagi sisi samping dengan sisi miring. Kita bisa singkat menjadi Sa per Mi. Lalu yang terakhir ada tan alfa. Kita bisa mencarinya dengan membagi sisi depan dengan sisi samping. Dan bisa disingkat dengan D per Sa. Jadi, kalau mau gampangnya untuk menghafal, itu kita bisa ingat seperti ini. Sin kostan itu demi, sami, desa. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke vektor F yang ada di atas ini. Tadi kan kita mau cari nilai fx dan fy. Gimana sih caranya? Rumusnya itu seperti apa? Nah, kita bisa hubungkan dengan sin kostan ini. Bagaimana caranya? Itu seperti ini. Kita mulai lagi dari sin alfa ya. Jadi, di sini kita tulis dulu sin alfa. Nah, sin alfa itu kan carinya sisi depan per sisi miring ya. Sisi depan dibagi sisi miring. Nah, di sini kita lihat dulu di vektor F ini. Di mana sisi depannya? Nah, vektor ini kalau kita gabungkan itu bisa jadi segitiga siku-siku juga. Kayak segitiga siku-siku yang di bawah ini. Jadi, sisi depannya itu di sini kan. Nah, ini tuh bisa kita tulis sebagai FY juga, karena ini berhadapan-hadapan nih sama FY yang ini. Itu sama ya ini? Sama, karena berseberang-seberangan. Jadi, sisi depannya itu vektor FY dibagi sisi miringnya adalah ini. Sisi miringnya itu vektor F. Nah, setelah itu, kita pindah ruaskan vektor F ini ke kiri. Jadi seperti ini.
Vektor F dikali sin alfa sama dengan vektor Fy. Jadi maksudnya adalah jika kita ingin mencari komponen vektor Fy, di sini di vektor ini, itu kita bisa cari dengan rumus vektor F dikali sin alfa. Nah, selanjutnya yang cos alfa. Cos alfa itu kan carinya sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sisi sampingnya yang mana? Sisi sampingnya adalah vektor Fx. Nih, ya, ini kan sisi samping nih. Ini juga sama di sini ya. Letaknya nih, berarti vektor Fx. Dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah vektor F. Nah, sama seperti yang sin, kita pindah ruaskan vektor F-nya ke kiri. Jadi vektor F dikali cos alfa sama dengan vektor Fx. Nah, maksudnya adalah jika kita ingin mencari nilai komponen Fx ini, vektor Fx ini, itu kita bisa cari dengan rumus vektor F dikali cos alfa. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu tan alfa. Tan alfa itu kan cara mencarinya sisi depan dibagi sisi samping. Berarti sisi depannya yang ini ya, yang vektor Fy. Lalu sisi depannya, lalu sisi sampingnya adalah vektor Fx. Nah, terakhir, kita mau mencari yang tan alfa nih. Tan alfa itu kan cara mencarinya sisi depan dibagi sisi samping. Berarti sisi depannya itu vektor Fy, lalu sisi sampingnya adalah vektor Fx. Sudah. Nah, ini sudah diketahui ya rumusnya untuk mencari yang di vektor ini. Selanjutnya, kita masuk ke resultan vektor. Kita bisa ingat-ingat lagi ya, di vektor, vektor itu memiliki nilai dan arah. Maka, kita bisa mencari nilai resultan dan juga arahnya. Tuh. Yang pertama, kita masuk ke nilai resultan dulu. Nilai resultan vektor itu kita bisa hitung dengan rumus ini. Resultan vektor sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Jadi nanti setelah kita hitung komponen-komponennya, komponen fx maupun fy, itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Sigma ini ya artinya yaitu penjumlahan ya. Jadi penjumlahan dari komponen fx, vektor fx dikuadratkan lalu ditambah penjumlahan dari komponen vektor Fy dikuadratkan. Seperti itu. Lalu, untuk mencari arah vektor, yaitu kita bisa cari dengan rumus yang tan alfa. Tan alfa sama dengan vektor Fy dibagi vektor Fx. Itu. Nah, di trigonometri, pada tabel sin kostan itu punya sudut istimewa. Maksudnya sudut istimewa adalah sudut yang mudah dihafal atau mudah diingat. Itu seperti ini. Jadi sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi misalnya di sini sin dari 0 derajat itu 0, cos dari 0 derajat itu 1, tan dari 0 derajat itu 0. Nah, selanjutnya seperti itu ya. Sin dari 30, 45, 60, 90. Seperti ini. Nah, ini bisa dihafalkan ya. Lalu kita masuk ke teori kuadran. Selain ada tabel sin kostan di trigonometri, juga ada kuadran. Nah, di sini kita lihat ya, kuadran itu dia yang membagi sudut-sudut dari 0 derajat hingga 360 derajat. Jadi, di sini di kuadran pertama ada sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Di kuadran kedua ada sudut 90 derajat hingga 180 derajat. Di kuadran ketiga ada sudut 180 derajat hingga 270 derajat. Di kuadran keempat ada sudut 270 derajat hingga 360 derajat. Nah, kita lihat dulu ya di kuadran pertama. Kuadran pertama
Di sini, untuk sin, cos, maupun tan itu bernilai positif ya. Jadi kalau misalnya nanti ada sin 30, cos 30, tan 60, itu nanti mereka akan bernilai positif. Karena memang secara aturan, sin, cos, tan di kuadran pertama itu bernilai positif. Nah, di kuadran kedua, yang bernilai positif hanya sin. Jadi, cos dan tan nanti di sini akan bernilai negatif. Gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada sudut yang 150 derajat, 120 derajat, tapi pakainya cos itu nanti jadinya minus gitu. Kalau pakai sin tetap positif, tidak pakai minus. Lalu di kuadran ketiga, yang bernilai positif hanya tan. Jadi sin dan cos akan bernilai negatif. Nah, selanjutnya di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos. Jadi nanti sin dan tan akan bernilai negatif. Nah, di sini misalnya diketahui sudut di luar sudut istimewa, maka kita perlu menentukan nilai sudutnya dengan teori kuadran. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya cos 150 derajat. Nah, 150 derajat ini kan di luar sudut istimewa ya. Kan sudut istimewa tadi cuma 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kalau 150 derajat gimana? Tidak ada di tabel. Nah, cara mencarinya seperti ini. Jadi kita lihat dulu nih, 150 derajat ada di kuadran berapa? 150 derajat ada di kuadran 2. Ingat ya tadi, di antara 90 sampai 180 itu di kuadran 2. Berarti 150 kan di kuadran 2 ya. Nah, ini kuadran 2. Nah, selanjutnya kita ketahui lagi nih bahwa cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Karena yang bernilai positif hanya sin ya. Jadi gini, kita lihat dulu tadi. Nah, ini kan 180 derajat minus ya. Nah, maksudnya adalah cos 180 derajat dikurangi 150 derajat nih yang tadi kita ketahui dari contoh. Sama dengan kan 30 derajat. Nah, kita ambil 30 derajatnya ini. Jadi, minus cos 30 derajat. Kenapa minus? Tadi saya sudah bilang kalau cos di kuadran 2 itu akan bernilai negatif. Maka, cos 150 derajat itu sama dengan minus cos 30 derajat, yang mana minus cos 30 derajat itu sama dengan minus setengah akar 3. Nah, ini dia nilai dari cos 150 derajat ya, minus setengah akar 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang pertama. Di sini ada soal sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon seperti gambar di bawah. Maka tentukan vektor kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini perintahnya adalah kita hanya menentukan penguraian dari vektor V atau vektor kecepatan ini di sumbu X dan sumbu Y. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa tarik dari terlebih dahulu ya, karena kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika sebuah vektor membentuk sudut, maka dia memiliki komponen di sumbu X dan sumbu Y. Nah, komponen vektor V di sumbu X disebut vektor Vx. Lalu komponen vektor V di sumbu Y disebut vektor Vy. Seperti ini ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita tulis dulu diketahuinya atau informasi apa saja nih yang memuat di soal. Diketahui vektor V ini itu kan sama dengan 10 meter per sekon ya. Vektor V itu adalah vektor kecepatan 10 meter per sekon. Lalu alfa atau sudutnya itu kan di sini diketahui 30 derajat. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah komponen vektor Vx dan Vy.
Langkah pertama yang kita harus lakukan untuk menjawab soal ini, itu kita tentukan dulu komponen vektor V di sumbu X. Nah, komponen vektor V di sumbu X itu kan Vx. Jadi di sini kita tulis vektor Vx sama dengan vektor V dikali cos alfa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika kita mencari nilai di komponen yang di sumbu X, maka menggunakan cos ya. Jadi vektor V yang diketahui kan 10 meter per sekon. Jadi kita masukkan nih 10 dikali cos dan sudutnya kan 30 derajat, jadi cos 30 derajat. Nah, kita lihat di tabel sudut istimewa, itu cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka 10 dikali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3 meter per sekon. Nah, ini dia nilai dari vektor Vx-nya. Nah, selanjutnya, kita juga perlu tahu vektor VY-nya itu nilainya berapa. Nah, seperti ini nyarinya. Nah, caranya yaitu sama seperti ini, cuma bedanya di cos dan sin. Ya, sebelumnya juga sudah saya jelaskan, jika kita mencari nilai di komponen sumbu Y-nya ini, nilai vektor V di sumbu Y, maka kita pakainya yang sin. Ya, jadi vektor V dikali sin alfa. Vektor V-nya berapa? Yang diketahui adalah 10 meter per sekon. Lalu dikali sin sudutnya 30 derajat. Sin 30 derajat. Nah, di tabel sudut istimewa sin 30 derajat itu setengah ya nilainya. Jadi di sini 10 dikali setengah, maka vektor VY hasilnya 5 meter per sekon. Nah, sudah nih, kita sudah dapat nilai dari komponen vektor V ini di sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini ya, vektor Vx-nya berapa, vektor V-nya berapa. Sudah kita dapatkan. Lalu ada contoh soal kedua. Nah, ini vektornya ada 3 ya. Ada F1, F2, dan F3. Tuh, jangan bingung. Di sini kita disuruh menentukan resultan dan arahnya. Nah, langkah-langkah untuk menjawabnya seperti apa? Nah, di sini kita ulik dulu ya vektor ini ya. Di F1, ini kan besarnya 10N ya, membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini berarti dia memiliki komponen di sumbu X dan sumbu Y. Ya, kan dia membentuk sudut ini ya, vektornya. Jadi, kita bisa tarik garis dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia memiliki komponen di sumbu X dan sumbu Y. Ya. Lalu, kita ulik yang F2. Nah, F2 kita tidak perlu tarik garis. Karena apa? Karena di sini F2 itu tidak membentuk sudut. Dia hanya segaris sama sumbu Y negatif gini ya. Nah, F2 ini besarnya 25N. Lalu kita ulik yang F3. F3 ini kan juga membentuk sudut ya, sebesar 53 derajat. Maka dia juga punya komponen di sumbu X negatif ya ini, dan sumbu Y positif. Jadi kita bisa hubungkan garisnya ya, seperti ini. Nah, jadi yang membentuk sudut hanya F1 dan F3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita perlu menguraikan komponen vektor. Seperti yang di soal nomor 1 tadi, itu kan juga penguraian ya. Maka kita perlu menguraikan dulu nih komponennya yang di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, tapi sebelum itu, kita ketahui dulu di sini informasi apa saja sih yang dimuat ya di soal. Itu vektor F1-nya kan besarnya 10N, lalu F2 25N, dan F3 15N. Nah, sudutnya di sini ada sudut pertama dan sudut kedua. Sudut pertama itu ya yang punya F1 ini 30 derajat, lalu sudut keduanya itu punya si F3 53 derajat. Nah, kita mulai menguraikan komponen vektornya ya. Jadi, di sini yang pertama, kita cari dulu yang komponen di sumbu X ya.
komponen yang di sumbu X nih. Nah, ini kita bisa tulis sigma fx sama dengan f1x dikurang f3x. Kenapa f1 dan f3x aja? Karena lihat ini, F2 hanya segaris dengan sumbu Y negatif, maka kita tidak perlu masukkan di komponen sumbu X ya. Kan ini hanya untuk yang X aja. Nah, di sini kan saya bilang tadi F1 itu membentuk di sumbu Y dan sumbu X. F3 juga nih ada di sumbu X negatif dan sumbu Y. Nah, kita masukkan dulu nih F1X-nya ya, positif ya, karena dia X positif nih, lalu dikurang F3X. Kenapa dikurang? Karena ini X negatif ini. Ya, kalau ke kanan kan X positif, ke kiri itu X negatif. Jadi minus ya. Lalu kita masukin aja nih rumusnya. F1 dikali cos alpha minus F3 dikali cos alpha. Ya, kalian harus ingat kalau di sumbu F kita pakainya cos ya. Nah, F1 itu kan besarnya 10N. Kita tulis 10 cos, sudutnya berapa? Ini 30 derajat ya punya F1. Jadi cos 30 derajat dikurangi F3-nya yaitu 15 Newton ya yang diketahui ini. Cos 53 derajat karena membentuk 53 derajat nih yang F3. Lalu kita ketahui di sini cos 30 derajat itu 4/5 ya, dan cos 53 derajat itu 3/5. Maka 10 dikali 4/5 dikurangi 15 dikali 3/5. Jadi penjumlahan dari vektor fx sama dengan minus 1n. Nah, ini kita udah dapat nih yang untuk sumbu x-nya. Lalu kita lanjut ke yang sigma vektor y. Tuh, sama dengan, kita lihat dulu, vektor F1. Dia ada kan di sumbu Y positif ya ini. Berarti F1Y. Nah, F3-nya ada nggak di sumbu Y? Ada nih ya. Ada nih. Nah, ini positif ya, jadi plus. Oke, karena dia Y-nya di atas ini Y positif ya. Jadi F1Y ditambah F3Y dikurangi F2. Karena apa? Dia segaris di Y negatif ya. Jadi F2 ini hanya ikut di yang sumbu Y aja gitu. Nah, kita mulai masukkan ke rumus ya. Di sini F1Y dikali sin alfa ditambah F3Y dikali sin alfa minus F2. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga kalau kita mencari di sumbu Y itu pakai sin ya. X pakai cos, Y pakai sin. Lalu kita mulai masukkan angkanya nih. F1 itu nilainya 10. 10 dikali sin 30 derajat ditambah F3-nya itu 15 untuk 53 derajat jadi 15 dikali sin 53 derajat dikurangi 25 yaitu punya F2. Nah, F2 ini nggak punya sudut ya. Lihat, dia hanya segaris aja kayak gini, dia tidak membentuk sudut. Jadi kita masukkan ininya aja, besarnya aja ya. Seperti itu. Lalu kita ketahui di sini sin 37 itu 3/5, sin 53 itu 4/5. Jadi 10 dikali 3/5 ditambah 15 dikali 4/5 dikurangi 25. Nah, kita bisa ketahui sekarang sigma vektor Fy itu sama dengan minus 7n. Nah, sudah selesai kita uraikan. Sekarang kita mulai masuk ke nilai resultan dan arah resultan. Ya. Nah, kita mulai dulu di nilai resultan ini ya. Nah, tadi kan saya bilang untuk mencari resultan vektor itu sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, kita masukkan yang tadi sigma fx kan min 1, lalu sigma fy-nya min 7. Nah, ini kita tinggal kuadratkan aja nih fx dan fy-nya. Jadi berapa? Minus 1 kuadrat itu 1, minus 7 kuadrat itu 49. Jadi akar 1 ditambah 49 sama dengan akar 50. Nah, akar dari 50 itu 5 akar 2n. Jadi ini dia nih nilai resultan vektornya. Dari vektor ini 5 akar 2n.
Lalu kita masuk ke arah resultan. Arah resultan kan saya bilang tadi pakai rumus yang tan alfa sama dengan sigma FY dibagi sigma Fx. Jadi, tan alfanya sama dengan sigma Fy-nya berapa ini? Min 7 ya. Terus, sigma Fx-nya itu min 1. Min 7 dibagi min 1 sama dengan 7 ya. Lalu, kita pindah ruaskan nih yang tannya. Karena kita kan mau mencari sudutnya nih ya. Jadi, alfa sama dengan artan dikali 7 itu bisa kita hitung di kalkulator itu sama dengan 81,9 derajat. Nah, ini masuk di kuadran 3. Karena apa? Karena lihat ini ya di sini. Kan ini kalau misalnya kita apa? Kita masukkan di kartesian min 7 dan minus 1 itu kan min 7 ini kan di Y ya. Berarti Y minus itu kan negatif. Jadi di bawah ya Y negatif. Lalu X-nya ini kan min 1. Minus ya. Berarti kan di yang sini kan letaknya nanti min 1. Jadi kan kalau di sini kuadran 3 ya. Benar kan? Jadi masuk ke kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu yang positif hanya tan. Berarti kan di sini kita memang pakainya tan ya. Jadi 180 derajat ditambah 81,9 derajat sama dengan 261,9 derajat. Nah, ini arah resultannya dari vektor ini. Nah, sekian untuk pembahasan dari penguraian komponen vektor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.